Ya Rasulullah, ini subuh saya agak susah. Maghrib ke Isya bisa i'tikaf, zuhur ke Asar bisa i'tikaf, subuh agak sulit, penuntun tidak mudah ditemukan, berangkat gelap. Memang kalaupun terang beliau gelap juga kan, karena kan nggak melihat. Gitu. Tapi maksudnya kondisi masih belum tiba fajar. Paham ya? Nah, jarak tidak mudah. Lihat kalimat Nabi, karena ini jaminannya dari Allah tadi, dan ini spesial. Nabi mengatakan kalimat, lihat kalimatnya. Atas ma'ul adzan atau kamakal. Nabi bukan mengatakan di rumah aja atau ya tetap ke masjid, tidak. Kalimat Nabinya atas ma'ul adzan, masih dengar adzan nggak? Kata beliau, bala ya Rasulullah atau kamakala. Iya. Madum tatas ma'ul adzan atau kamakala fa'addihi fil masjid. Fa'addiha fil masjid. Kalau Anda masih bisa dengar adzan, upayakan tunaikan di masjid. Misal Pak, dalam posisi itu Anda tidak melihat. Rumah jaraknya tidak mudah ke masjid. Rumah di sini, masjid di kuburan sana, tanah kusir. Lokasi ya maksud saya. Lokasi di sana. Anda tidak melihat rumahnya yang Anda tuju ini, rumah Allah, masjidnya mohon maaf tidak seperti ini. Biasa saja, tiang-tiangnya pelepah batang dari kelapa, atasnya daun-daun, alasnya tanah. Anda dengar adzan dari sana ke sini. Lalu Ustadz mengatakan begini, Pak, kedengaran adzan kan? Berangkat aja. Usahakan. Saya tanya, Anda masih berangkat nggak? Masih berangkat nggak? Jangan bengong, jawab. Nggak mudah kan? Nah, ini yang saya maksudkan, jadilah orang penting. Nah, ini yang mau saya kasih rumus. Kenapa saya cerita ini? Karena ada rumus di sini. Rumus ini yang mahal, ini yang mempercepat terkabulnya doa. Ini yang saya maksudkan. Kenapa pentingnya belajar asbabun nuzul dan asbabul wurud serta sanad sebelum ke inti materi, karena banyak kisah-kisah inspiratif yang kita butuhkan di hadapan kita saat ini nilainya. Ini yang mempercepat mengabulkan doa, menghilangkan kegelisahan, memberikan kenyamanan. Ini yang butuh sekarang. Ya. Maka apa yang terjadi? Cara bacanya, kalau Nabi masih memerintahkan mengerjakan, berarti ada yang spesial di amalan itu. Ini maksudnya. Ya. Coba. Nabi selama hidup kan berusaha terus tahajud kan. Padahal kan tidak mudah kondisinya. Tapi beliau selalu mengondisikan malam bangun. Berarti ada yang istimewa di tahajud itu. Itu cara bacanya. Ya. Mengapa dalam kondisi ini subuh masih harus didahulukan untuk kita kejar? Berarti subuh ini beda. Ada yang istimewa. Ada yang lain di situ. Tapi cara bacanya bukan hanya untuk subuh. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau Anda ingin tahu hukum, jangan lihat sebabnya dulu, lihat keumuman maknanya. Kalau ada satu ibadah yang seakan kita dipaksa mengerjakannya, walau mungkin ada keterbatasan, itu artinya ibadah itu spesial dibandingkan yang lain. Maka kalau biasanya permisalannya berangkatlah 3:30 untuk mengejar subuh, sekarang naikkan level jam 3 sudah berangkat. Karena jam 3 sudah berangkat, nyampe di masjid lebih dulu. Tadi yang adzan siapa? Bilal bin Rabah di awal. Sejak peristiwa itu, beliau naikkan levelnya bukan sekedar makmum ikut sholat, tapi jadi muadzin. Sejak peristiwa itu. Sampailah kemudian di masa-masa Ramadan, Nabi mengingatkan, sudah adzannya Bilal itu dilakukan untuk pengingat mendekat waktu fajar. Bukan waktu subuh. Jadi subuhnya belum tiba. Dilakukan azan dari Bilal yang pertama untuk mengingatkan, ini waktu subuh sebentar lagi. Yang makan segerakan, yang minum percepat. Karena nanti kalau tiba-tiba azan tiba, subuh makanan masih ada di mulutnya, repot. Ya, lagi makan, masih di mulut tuh. Ya, maka diberikan pengingat. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud baca Quran 50 ayat. Kalau sudah bacaannya itu sampai ke situ, nah nanti dalam rentang mau bacaan Bilal adzan. Kalau habis bacaan itu, maka Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan. Itulah sejarahnya sampai sekarang di Madinah itu untuk subuh adzan 2 kali. Ya, di Mekah adzan 2 kali. Asalnya dari situ untuk pengingat. Sampai sekarang diabadikan. Jadi itu ada sebabnya. Bukan tiba-tiba bid'ah, bukan. Ya, ada sebabnya. Jadi dari sejak peristiwa itu riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada di Al-Bukhari di Kitabus Shiyam. Ya, kalau Anda ngaji Kitabus Shaum,
ya, Anda masuk ke situ, nanti ada pembahasan menyoal tentang bagaimana cara menyiapkan sahur menjelang kepada fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sebelum fajar tiba, nanti adzan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Ngajilah Abdullah bin Mas'ud sampai 50 ayat kurang lebih ukurannya. Dari periode itu ngaji, ini sudah adzan, tandanya fajar akan segera tiba. Begitu kemudian selesai ngaji itu, tanda fajar shadiq tiba, adzanlah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jadi muadzin sejak saat mendengar kalimat tadi, beliau naikkan levelnya, bukan sekedar makmum, langsung jadi makmum. Bayar. Antum yang jamaah ke masjid, kapan terakhir adzan di masjid? Cita-cita dong dari sekarang. Hari ini saya makmum, besok saya imam. Itu. Besoknya benar, Pak, saya aja yang imam. Itu kan. Bapak bagaimana? Insya Allah saya ikhlas, Pak. Maksudnya apa? Surat Al-Ikhlas sudah hafal. Siapin diri kita. Alhamdulillah. Kalau nggak ada imamnya yang biasa datang kan siapa yang imamin? Siapkan diri kita. Naikin levelnya. Naikin levelnya. Kalau muadzin nggak ada, siapa yang adzan? Ya kan? Jangan berpikir di rumah saja. Saat jamaah kita naikin level.